Shalom, Horas, Bapak Ibu warga Jemaat HKBP Kramat Jati dan saudara-saudari terkasih dimanapun berada. HKBP Kramat Jati telah membeli lahan seluas 971 meter persegi. Berkat rahmat Tuhan, didapat harga 13 miliar rupiah belum termasuk pajak. Termin pertama atau DP dan termin kedua sudah dibayar sebesar 10 miliar rupiah. Termin ketiga atau pelunasan akan dibayar di bulan Maret 2026. Tujuan membeli lahan adalah 1. Penambahan ruang kelas sekolah minggu. 2. Membangun ruang ibadah sekolah minggu sekaligus menjadi serbaguna dan membangun ruangan lain sesuai kebutuhan. 3. Akses masuk atau keluar kompleks gereja menjadi 2 lajur. 4. Kapasitas parkir kendaraan bertambah. Untuk mendahulukan pembayaran, panitia telah mendapat pinjaman tanpa bunga atau pinjaman lunak dari warga jemaat HKBP Kramat Jati dan pihak luar. Pelunasan pembelian tanah bulan Maret 2026 sebesar 3 miliar rupiah dan pengembalian pinjaman bersumber dari sumbangan per meter persegi warga jemaat HKBP Kramat Jati dan pihak lain melalui proposal. Pengembalian pinjaman secara bertahap akan dimulai bulan April 2026. Demikian penjelasan singkat dari panitia. Mari Bapak Ibu, generasi muda dan siapapun yang tergerak berkorban dalam iman untuk menyumbang agar lahan ini menjadi milik Tuhan melalui HKBP Kramat Jati. Tuhan memberkati. Horas. Selamat pagi warga jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Marilah kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini dengan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan kita pada hari ini bagi seluruh jemaat HKBP diambil dari Ulangan 4 ayat yang ke-13. Begini dikatakan, dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Sekali lagi saya akan membacakannya. Dan ia, maksudnya adalah Allah, memberitahukan kepadamu perjanjian kepada Musa yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Seperti yang kita ketahui bahwa 10 hukum Tuhan atau hukum Taurat atau hukum Musa itu dituliskan dalam 2 loh batu. Yang pertama sampai yang keempat, atau hukum yang pertama sampai hukum yang keempat, yaitu peraturan-peraturan bagaimana kita bersikap kepada Tuhan. Dan hukum yang kelima sampai yang ke-10 itu hal-hal apa yang harus kita jauhi kepada, atau yang harus kita jauhi atau jangan kita lakukan dalam hidup kita ini terhadap sesama kita. Mengapa Tuhan, saudaraku, memberikan hukum atau peraturannya ini kepada Musa? Mengapa sampai 10? Apa itu tidak terlalu banyak? Cukup bagi Tuhan. Itu belum banyak dibandingkan dengan hukum-hukum yang ada di negara kita ini. Sebab Tuhan mengetahui bahwa umatnya itu adalah umat yang lemah. Bagaimana manusia itu lebih banyak menuruti kedagingannya atau menuruti kehendak dagingnya. Ingin cepat kaya, ingin cepat sukses, ingin cepat kenyang, dan lain sebagainya. Itu sebabnya ia memberikan hukum
atau titah-titahnya kepada Musa supaya seluruh umatnya dapat melawan kedagingannya atau kehendak dagingnya itu sendiri. Hukum itu adalah larangan-larangan karena Tuhan tidak menyukai kita itu mencuri, berzina, membunuh, berbohong, bersaksi dusta, dan lain sebagainya. Jadi ada perjanjian antara Allah dan Musa supaya itu terus diingatkan oleh Musa dari keturunan ke keturunan sampai kepada kita saat ini. Layaknya perjanjian, kedua belah pihak harus mematuhinya. Saya dan Tuhan. Itu kalau perjanjian saya dan Tuhan. Perjanjian antara saudara-saudara sekalian dengan Tuhan. Layaknya sebuah perjanjian kita harus juga mematuhinya. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan dari kita. Soal ketaatan mematuhi hukumnya itu. Kedekatan atau jauhnya hubungan seseorang dari Tuhan akan terlihat dari ketaatannya dalam mematuhi kehendak-kehendak Tuhan itu. Atau sederhana saja, bagaimana kita melakukan 10 hukum Tuhan itu. Bila benar kita menghormati Tuhan, bila benar kita mengatakan mengasihi Tuhan, bila benar kita mengatakan bahwa kita setia kepada Tuhan, sederhana saja saudaraku. Mari kita taati ke 10 firman itu. Tuhan tidak lagi menambahkan hukum-hukumnya pada zaman ini. Kalaupun ada banyak hukum-hukum yang lain, itu dari kita. Itu dari dunia. Itu dari mana tempat kita berada. Sebab Tuhan semuanya dia sudah mengetahui, semuanya bagi Tuhan 10 hukum Tuhan itu sudah lengkap dalam Alkitab kita itu. Karena itu saudaraku, latihlah dirimu. Mari kita melatih diri kita sendiri untuk tetap melakukan larangan-larangan atau menjauhkan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan itu. Dan pada setiap hukum Taurat itu selalu dimulai dengan kata jangan. Misalnya, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta. Ada larangan dan suruhan untuk tidak melakukan sesuatu dari firman Tuhan itu. Ketika kita melakukan hukum Taurat ini, kita telah ikut mendatangkan kerajaan Allah di dunia ini. Kedamaian dan kesejahteraan akan datang juga mengikuti kita. Tidak ada kelemahan untuk tidak melakukan hukum Tuhan. Sebab Tuhan sudah memampukan kita. Sebab Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita. Itu sebabnya setiap minggu kita mengatakan kepada Tuhan, ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Sekali lagi saudaraku, marilah kita melatih diri kita untuk terus menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Melatih diri untuk melakukan seluruh firman Tuhan, paling tidak hukum Taurat ini. Sebab Tuhan sudah memampukan kita, memberikan kita kekuatan untuk melakukan firman-Nya. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu kepada Musa. Dan Engkau membuat perjanjian antara dia dan Engkau agar Musa mengingatkan bangsa Israel pada waktu lampau dan sampai pada kami saat ini untuk melakukan hukum Taurat-Mu itu. Ya Tuhan, tanpa kekuatan-Mu kami tidak mampu melakukan hukum Taurat itu. Dan Engkau sudah memberikan kami kemampuan, kekuatan untuk melakukannya. Izinkanlah kami untuk melatih diri kami hari demi hari ini lebih baik daripada hari kemarin untuk tetap setia kepadamu. Agar dengan demikian ya Tuhan kami semakin merasakan kuasa-Mu di tengah-tengah kehidupan kami ini. Hari ini kami berdoa ya Tuhan untuk pendidikan anak-anak kami. Biarlah melalui pendidikan itu juga ya Tuhan, mereka menerima pendidikan moral, etika, supaya mereka juga mengetahui ya Bapa, bahwa di dunia ini Engkau memberikan larangan-larangan agar kami tahu apa yang baik dan apa yang berkenan di hadapan-Mu.
Ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati pendidikan anak-anak kami semuanya. Biarlah Engkau juga memberkati pendidikan HKBP, di mana sekolah-sekolahnya masih terus ya Tuhan berlangsung dan masih terus ada, sehingga dengan demikian ya Tuhan kami merasakan bahwa Tuhan ada dan berdiam di tengah-tengah kami. Engkau ya Tuhan memberkati seluruh warga jemaat-Mu ini dimanapun mereka berada, dalam setiap aktivitas mereka sepanjang hari ini. Ketika mereka melakukan hal-hal yang baik dan yang benar, Tuhan ada bersama dengan mereka. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu. Amin. Saudaraku, marilah kita beraktivitas sepanjang hari ini dengan tidak lupa untuk melakukan hukum-hukum Tuhan. Dimanapun kamu berada, sukacita akan ada, sebab Tuhan ada bersama dengan kamu. Shalom. Horas, horas, horas.